Kita bersyukur bahwa pesta demokrasi telah jalani dan dilaksanakan dengan baik. Kita telah menjalankan hak kita sebagai warga negara dengan kita memberi pilihan sesuai dengan hati nurani kita. Meskipun kita memiliki pilihan yang berbeda, jangan sampai menjadi sebuah gesekan atau menjadi sebuah dendam dan permusuhan di antara kita. Karena di dalam politik tidak ada teman abadi, di dalam politik tidak ada musuh abadi. Tapi di dalam politik yang ada adalah kepentingan pribadi, dan di dalam politik tidak ada kebenaran sejati, yang ada adalah kemenangan sejati. Itu ya, karena itu kita jangan terlalu habis-habisan, ya. Kita hanya bisa memberikan hak pilih, dan hak pilih kita itu memang berdampak untuk pembangunan bangsa kita di 5 tahun ke depan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pesta demokrasi kita telah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, sekalipun ada penyimpangan-penyimpangan, tapi tidak terlalu berarti. Kita harus berbangga menjadi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya, dan tidak ada duanya negara di dunia yang memiliki tingkat kekayaan alam yang luar biasa. Karena itu kalau negara kita ini dikelola dengan benar, maka negara kita akan menjadi negara yang sangat makmur, ya, sangat makmur. Karena itu kita berdoa agar hasil pemilihan umum tahun ini akan berdampak untuk membawa kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena itulah tujuan bernegara, yaitu kesejahteraan dan keadilan. Karena kita menyadari bahwa beberapa tahun-tahun yang sudah kita lewati, kita sebenarnya belum sepenuhnya mencapai tujuan bernegara, karena ada kepincangan-kepincangan di sana. Dan doa kita adalah tahun-tahun yang akan kita hadapi, negara kita sedang menggeliat menuju kepada terobosan dan perubahan, atau bukan lagi reformasi tapi transformasi total. Ya, ini yang digaungkan, yang dikumandangkan oleh Presiden yang mungkin akan terpilih, yaitu Prabowo Subianto. Kita akan melewati masa-masa reformasi, dan kita akan masuk ke dalam transformasi. Itu lebih dahsyat lagi. Demikian juga dalam kehidupan kekristenan, kita tidak akan menjadi seorang Kristen yang sejati kalau kita tidak mentransformasi diri kita. Bertepatan dengan melaksanakan pemilu tahun ini, kita juga waktu itu bertepatan dengan hari Valentine's, ya, yaitu hari kasih sayang. Bertepatan dengan hari kasih sayang ini, walaupun kita agak terlambat karena ini sudah tanggal 19, 4 hari yang lalu, tapi tidak apa-apa ya. Saya ingin menyampaikan pentingnya kita memiliki rasa kasih dan sayang dalam hidup kita. Sebab kalau kita minus akan kasih, kita minim akan rasa sayang, maka kita akan menjadi orang-orang yang terus merasakan kekosongan dalam hati, jiwa, dan batin. Itu sebabnya kita harus mengisi hidup kita dengan kasih. Kita lihat dalam ayat Alkitab yang saya akan bagikan kepada kita, 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Berbunyi demikian dengan judul kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan,
Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sebelum saya menyampaikan secara sederhana ayat ini, dalam satu hari kemarin sampai tadi malam, 2 orang datang curhat kepada saya. Pagi-pagi saya sudah pakai boot, ya, mau lihat kebun, ya, karena sudah 10 hari tidak pernah dilihat. Bahkan saya pasang bubu di kebun, ya, ada sungai kecil. Lalu Pak Atung yang lihat ada dapat seekor biawak kecil sudah busuk dengan seekor lele yang besar gini, tidak bisa dimakan lagi biawaknya, kan sudah busuk, tidak pernah dilihat. Dia masih ada di depan, ada pesan makanan di ini. Sekarang Bapak telepon saya, Pak, pendeta ada di rumah, di mana sekarang? Saya bilang, saya lagi di rumah tapi sudah siap-siap mau melihat kebun. Bisa minta waktunya sebentar? Boleh, saya bilang, saya tunggu. Ternyata dia sudah ada di mobilnya, di depan warung sebelah. Dia berdua, saya pikir saya mengajak bicara di warung saya, tidak usah, saya mau ke dalam, ada sesuatu yang ingin sampaikan. Sekali masuk ke dalam, saudara, saya sangat begitu prihatin, saudara. Di dalam pemilu kemarin, anaknya kan caleg, ya, dia sudah berbuat, tapi caleg bukan dapil kita, dapil Kembayan sana. Dia sudah berbuat banyak, bahkan ada beberapa gereja, tapi puji Tuhan bukan gereja kita yang Kristen. Dia sudah bantu sampai selesai, sampai peresmian, sampai jalan itu dia bantu, karena dia seorang pengusaha. Ya. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada orang yang pilih dia. Setelah itu juga dia ditipu sebesar 300 juta cash oleh seorang anak yang bapak mamanya saya kenal, dan anak itu pun saya kenal orang sosok. Dia bilang kepada bapak ini, dia dengan 2 temannya berjanji bahwa kami bisa memperjuangkan Bapak di tingkat KPU. Ya. Jadi Bapak tidak usah lagi main uang apa, nanti percayakan kepada kami. Dengan catatan, beri kami sebesar yang ini. Nanti dia akan bermain di KPU. Cuma sayangnya, Bapak ini orangnya jujur, orangnya polos, apa adanya, gampang percaya, saudara. Ya. Jadi kelemahan orang jujur termasuk saya, saudara. Orang polos gampang ditipu. Saya juga sudah sering kali ditipu, cuma tidak sebesar seperti yang Bapak tadi sampai ratusan juta. 300-an juta terus dikasih. Setelah dikasih, ya satu hari kemudian di telepon sudah tidak aktif. Ya. Lalu dia curhat panjang lebar sampai dia hampir berkaca-kaca. Ya. Saya kasih dia penguatan gitu ya. Habis itu singkat cerita 1 jam lebih, ya, saya doakan dia, saya kuatkan dia, ya, supaya dia tidak panik dan tetap tenang. Saya bilang Bapak harus tenang, ya, sekalipun Bapak sudah terkuras, percayalah Tuhan akan bela Bapak. Sebab orang benar pasti dibela oleh Tuhan. Nah, singkat cerita
dia plong, ya, habis dia plong, saya doakan, permisi, dia ngajak saya makan ke sekolah. Saya bilang, jadi saya pakai pun, dia bilang udah pakai sepatu, udah pakai kayak kerja. Jadi saya pamit, dia makan ke sebelah, saya berangkat ke dia kebun di area sana. Kemudian tadi malam saya lagi makan bersama keluarga, datang lagi seorang ibu, Aduh, saya kenal baik, ya, saya tidak usah sebut namanya. Sampai jam 10 lewat, ya, sampai jam 10 lewat, sudah tutup teman, sudah gelap. Curhat sudah masalah. Ya, biasalah masalah ibu, masalah rumah tangga, saudara-saudara. Nah, saya menyimpulkan bahwa kenapa itu terjadi. Terlepas dari Bapak yang tadi, ya, tapi yang satu adalah masalah kasih. Mereka finish dalam rasa saling mengasihi, sehingga dampaknya adalah kehampaan. Ya, hampa. Hidup kalau sudah hampa, saya katakan seperti khotbah saya minggu kemarin beberapa kali lalu. Kenapa kita mengalami rasa hambar dalam hidup ini? Karena ada sesuatu ruang yang menguasai kita. Ya, salah satunya adalah ruang kosong. Ruang kosong itu berdampak kepada kita minimnya mengalami rasa ketenangan, ketentraman, kepuasan, dan kebahagiaan. Karena itu di hari Valentine minggu ini, kami sebagai hamba Tuhan ingin mengingatkan kita agar kita kembali kepada komitmen awal kita. Baik kita sebagai orang yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan, kita kembali kepada komitmen awal kita. Mengapa kita mau menjadi pengikut Tuhan? Itu pertanyaannya. Mengapa? Apa yang mendorong kita menjadi orang Kristen? Apakah hanya sekedar beragama? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, komitmen awal kita dalam kita membangun sebuah keluarga dan rumah tangga. Komitmen ketiga dalam hal kita bergereja. Komitmen keempat dalam hal kita mengelola. Barangkali kita punya bisnis, punya pekerjaan, punya usaha. Kita perlu komitmen yang sungguh-sungguh. Ya. Kalau kita tidak memiliki komitmen, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita jalani, kita tidak akan merasakan kenikmatan di sana. Kita tidak akan merasakan kepuasan di sana. Karena itu di hari Valentine ini, saya ingin mengajak kita untuk kembali melihat kepada diri kita. Sudahkah kita membangun komitmen pada diri kita sendiri? Ya. Salah satu tujuan daripada pemilihan umum yang 5 tahun sekali dilaksanakan di bangsa kita Indonesia, salah satunya adalah supaya ada keberlangsungan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pembangunan harkat, martabat, akhlak anak bangsa kita. Karena kita tahu di dalam hidup ini ada banyak yang harus kita bangun. Dan salah satu yang harus kita bangun adalah komitmen. Nah, berbicara tentang personal itu, komitmen kita. Sebab tanpa komitmen ini, maka kita tidak akan bisa menjadi seorang yang maksimal dalam peran dan tanggung jawabnya. Karena salah satu bentuk dari seseorang yang telah memiliki kasih dalam dirinya adalah komitmen. Katakan amin. Komitmen. Itu sebabnya di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 39, Yesus berkata di sana, kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dan bagaimana kita mengasihi manusia, sesama manusia? Tuhan itu berbicara dengan hubungan vertikal, hubungan ke atas. Sedangkan sesama manusia itu hubungan horizontal. Jadi jangan kita abaikan ya. Kasih kepada Tuhan harus berdampak kepada kasih sesama manusia. Dan itu harus kita bangun. Dan bagaimana kita membangunnya? Yaitu kita kembali harus memiliki komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen itu adalah tekad, janji, ikrar atau sumpah kita. Aku mau menjadi seperti apa? Kita sudah menyatakan sesuatu, aku ingin menjadi seperti apa tahun 2024. Nah, bagaimana kita mau menyatakan apa yang kita gaungkan tadi, apa yang kita rencanakan tadi? Mulai dengan komitmen. Aku harus kerja keras, ya? Aku harus berusaha keras. Aku harus sungguh-sungguh serius menekuni apa yang sedang aku kerjakan hari ini. Tanpa kesungguhan, tanpa keseriusan, aku tanpa komitmen, tidak ada sesuatu pun yang kita akan bisa capai. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tahun 2024 ini, ya, marilah kita bangun kehidupan kita dengan komitmen penuh. Yang pertama, jangan lupa komitmen kita kepada Tuhan. Katakan amin. Komitmen kita kepada Tuhan dengan kita berkata, aku mengasihi Tuhan yang telah menebus dan menyelamatku, yang menyelamatkanku, menebus diriku dari kehinaan, dari orang yang paling berdosa. Telah Tuhan tebus, telah Tuhan bayar lunas. Dan dengan kita memiliki iman kepada karya penebusan Tuhan, maka kita berlayak untuk menerima anugerah dari penebusan itu. Kita yang berdosa dinyatakan sebagai orang yang tidak pernah berdosa. Ini salah satu berkat yang kita terima dari penebusan Tuhan di atas kayu salib. Dan kalau kita sudah mengimani bahwa kita sudah orang tebusan Tuhan, maka yang Tuhan minta kepada kita adalah kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Itu yang Tuhan mau. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum pertama dan yang terutama. Matius 22 ayat 37 dan ayat 38 sampai dengan ayat 39. Jadi bukti kita mengasihi Tuhan, komitmen kepada Tuhan yang telah menebus kita. Dengan kebersediaan kita, meluangkan waktu kita, memberikan perhatian kita kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan kita mengalokasikan waktu kita hari ini dengan kita datang beribadah kepada Tuhan di gereja. Salah satu bentuk wujud perbuatan kasih kita kepada Tuhan. Katakan amin. Sebab tanda-tanda nyata orang yang mengasihi Tuhan, dia mampu mengalokasikan hati pikirnya untuk menyenangkan Tuhan. Salah satu contoh ini ya, kita hadir hari ini. Jadi kalau orang percaya Tuhan, tapi abai menyenangkan Tuhan, itu adalah orang munafik dan fasik. Seperti khotbah saya beberapa minggu lalu. Yang kedua, ya, setelah kita komitmen dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, harus ada dampaknya kepada orang yang ada di kiri kanan kita, kepada sesama kita manusia. Artinya kasih kita kepada Tuhan harus dinyatakan juga kepada kasih terhadap sesama. Sesama yang paling dekat adalah keluarga kita dulu ya, istri kita, anak kita, suami kita,
Ya, saudara-saudara kita, baru lingkungan kita. Nah, salah satu yang saya simpulkan ketika seorang ibu yang datang curhat kepada kami dari malam adalah mereka minim akan kasih dan sayang. Bayangkan sebagai seorang istri 1 tahun lebih tidak pernah dijamah oleh suaminya, ya, tidak pernah disentuh. Halo ibu-ibu, halo suami-suami, bagaimana suami memperlakukan istrinya? Yang sudah punya pasangan, saya mau katakan, ya, bagaimana kita bisa menikmati hidup sebagai pasangan yang berakhir dengan happy ending. Kita jangan defisit kasih dan sayang. Kita harus memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangan kita. Bahagiakan pasangan kita. Amin. Kasih waktu ya kepada pasangan. Senangkan dia. Halo bapak-bapak, waktu gajian adakah saja istrinya jalan-jalan? Halo ibu, ketika lagi ada uang, adakah kasih masakan yang enak buat suaminya? Saya kasih contoh, ini istri saya, dia seorang PNS dulu, dia kan pensiun. Ya, setiap pagi kadang saya lagi doa, kopi sudah datang di meja belajar saya. Air putih saya sudah diantarkan ke kamar saya tempat. Kadang-kadang saya santai-santai di sini, saya santai, kopi sudah datang, air putih sudah datang. Luar biasa. Saya bukan puji mengada-ngada. Maka saya berani katakan, ya, makin tua makin enak, makin tua makin indah. Amin. Amin. Haleluya. Kami terbuka pada yang keuangan, semua terbuka. Tidak ada uangmu, uangmu adalah uangku, uangku adalah uangmu. Tidak ada istilah uang suamiku, uang istriku, tidak ada. Saya katakan, sebagai seorang pasangan, kita sudah bersatu. Kita mengatakan satu daging, tidak ada dua. Kenapa? Uang tak bisa-bisa. Ada suami pinjam uang istrinya, ada istri pinjam uang suaminya, nanti bayar ya. Bukan begitu. Kewajiban seorang suami ya harus ya menafkahi istrinya. Bagaimana kalau istrinya sudah punya gaji besar? Gajinya lebih besar pada gaji suami. Tetap suami melakukan memenuhi kewajiban. Itu aturan. Amin. Haleluya. Mau kita menikmati kebahagiaan sampai akhir bersama pasangan kita, maka prinsipnya adalah kasih dan sayang itu terus dipupuk. Amin. Dan rasa kebahagiaan, kemesraan tidak mungkin ujuk-ujuk datang tanpa kita usahakan, tanpa kita rawat, tanpa kita pupuk. Sama seperti tanaman. Tidak mungkin tanaman itu bisa cantik, bisa daunnya glowing, tidak mungkin dia bisa berbuah tanpa dirawat, dipupuk, disiram setiap hari. Oh, haleluya. 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 Ya, ayo pasangan-pasangan muda. Ya. Dan kita yang sudah tua, nikmati hari tua kita dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Amin. Ya, kalau mau hidup indah, maka tidak ada syarat lain. Hiduplah dengan cara Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Ya. Salah satu ya firman Tuhan yang harus kita lakukan adalah kita menerapkan hukum kasih pada diri. Dengan kita menerapkan hukum kasih, maka ada komitmen yang kuat pada diri kita. Tanpa kita menerapkan hukum kasih dalam diri kita, mana mungkin kita bisa memiliki sebuah komitmen yang kuat, baik kepada pasangan kita, ya, baik kepada Tuhan, ya, baik kepada ya tanggung jawab kita, ya. Karena itu milikilah dasarnya kasih. Amin.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, jadi kalau kita sudah memiliki rasa kasih dan sayang kepada Tuhan, kepada pasangan kita, maka dampaknya adalah kepada usaha dan pekerjaan kita, termasuk gereja kita. Kepada usaha kita. Kenapa kita komitmen untuk mengembangkan usaha kita, mengelola usaha kita dengan baik? Karena tujuannya kalau usahaku berhasil, aku bisa mensejahterakan pasanganku. Kalau usahaku berhasil, aku bisa mensejahterakan keluargaku. Kalau usahaku berhasil, maka aku bisa membahagiakan keluargaku. Tapi bagaimana usaha dan bisnis atau pekerjaan kita bisa berhasil kalau kita tidak memiliki komitmen kepada usaha yang kita jalani asal-asalan? Tidak akan mungkin, saudara. Orang yang memiliki komitmen, dia benar-benar bekerja sepenuh hati. Setiap hari dia terus mengasah dirinya. Sebagai seorang koki di salah satu rumah makan, dia terus mengasah dirinya. Bagaimana dia meracik bumbu untuk menu-menu tertentu, supaya manakala pelanggannya datang, waduh, masakanmu kok tiap hari terupdate ya. Semakin hari semakin enak, bukan semakin hambar, saudara, tapi semakin enak, maka pelanggan akan semakin banyak. Ya, tingkatkan pelayanan kita dengan komitmen. Amin. Haleluya, haleluya. Ada yang kita bekerja baik sebagai ya, mungkin petani, mungkin pekebun, atau apapun pekerjaan kita, lakukan dengan tanggung jawab, yaitu atas dasar kasih. Ya. Jangan kita berkata, ini bukan usahaku, ini bukan milikku, aku asal saja mengerjakan tanggung jawabku. Itu akan bumerang, saudara. Coba orang yang memiliki komitmen berdasarkan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama manusia, dia memiliki rasa tanggung jawab yang benar. Dan rasa tanggung jawab itulah yang membuat dia tidak asal-asalan dalam dia mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir, saya tidak akan panjang, bahwa jika kita memiliki kasih kita kepada Tuhan, maka kita akan memiliki komitmen yang benar terhadap gereja sebagai perwujudan tubuh Kristus yang ada di dunia ini. Karena gereja merupakan rumah dan keluarga rohani kita. Ya. Karena itu saya hendak mengajak kita bagaimana menjadi orang Kristen yang sejati, yaitu orang Kristen yang harus memiliki keluarga rohani yang benar, ya, keluarga rohani yang benar. Karena gereja merupakan rumah rohani kita. Sesama kita yang hadir hari ini adalah saudara rohani kita. Katakan amin. Ya. Jadi sebagai keluarga, sebagai saudara, mari kita saling memperhatikan, saling mengasihi. Jangan ada di antara kita dalam satu keluarga saling gesek-gesekan. Apalagi saling tidak tegur sapa, saling membenci, saling mendendam, saling iri, saling menggosip, saling memfitnah. Tidak ada. Itu harus kita jauhkan dari diri kita. Sebab kita sudah ditebus dari kesia-siaan, dan kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan kita menunjukkan perangai yang baru yang sudah mengalami transformasi kehidupan. Karena firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru itu datang. Artinya kehidupan yang dulu, yang tidak berkenan, yang jelek-jelek, sudah kita tinggalkan. Dan kita sudah berubah, sudah mentransformasi diri kita menjadi orang yang the best. Katakan amin.
menjadi orang yang berkah. Ya, dari kata-kata kita, dari tingkah laku kita akan menjadikan orang terinspirasi dan membuat orang menjadi bersemangat dalam menjalani hidupnya. Saya terus terang, sekalipun gereja kita sedikit jumlahnya, tapi saya sudah banyak membantu pelayanan gereja-gereja tetangga yang gembalanya, pendetanya tidak sanggup menyelesaikan masalah jemaatnya. Saya turun tangan selesai. Sudah. Ada jemaat di Perindo. Saya maaf cerita ya, Perindo kira. Ya gerejanya sudah mengalami KDRT. Saya turun tangan. Dan apa yang terjadi? Semuanya selesai. Sampai saya pergi nemui mamanya di Pontianak, saya yang korbankan waktu, tenaga, uang pribadi saya ke Pontianak, kita tahu ya nama orang dari Sumatera kan, dulu. Tapi saya bilang, Bu, saya dicerocos sampai dia nangis. Saya biarkan dia nangis, ya pokoknya ngomong ini dulu. Saya bilang, udah cukup Bu, beri aku kesempatan ngomong. Setelah kesempatan, saya cuma ngomong seadanya saja. Kalau Ibu mau berikan kepada saya waktu dan kepercayaan, saya akan mencoba. Semoga bisa. Ya. Semoga bisa. Akhirnya dia berikan kesempatan dan selesai. Ya. Semua menjadi baik. Amin. Haleluya. Karena itu saya merasakan, walaupun dia bukan gereja kita, tapi jika ada masalah pasti cari saya, bertanya. Ya kan, saya bukan seorang psikologi, seorang dokter pendeta yang kuliahnya di psikologi, tetapi puji Tuhan kita sedikit banyak belajar dan kita sedikit banyak tahu tentang psikologi. Dan itulah yang bisa membantu saya dalam pelayanan konseling untuk memberikan semacam bimbingan kepada orang-orang yang mengalami masalah hidup. Jadi singkat cerita, marilah di hari Valentine's Day ini pupuk kasih sayang kita pertama kepada Tuhan. Katakan amin. Pertama kepada Tuhan. Ya kan? Jangan abai kita melakukan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Yang kedua, kepada pasangan kita. Pupuk kasih sayang agar langgeng selamanya, kecuali maut memisahkan kita. Yang ketiga, kepada gereja sebagai tubuh Kristus yang harus juga kita pupuk, kita jaga. Ya. Yang keempat, kepada siapa yang keempat? Pekerjaan kita. Jangan pernah kita menyerah, aku sebagai seorang pekerja serabutan, jangan pernah berkata demikian. Aku sebagai seorang pekerja, jangan pernah berkata demikian. Apapun pekerjaan kita, yang penting bisa menafkahi, memberikan rasa kesejahteraan kepada keluarga kita. Berarti Anda orang yang terbaik di dunia. Katakan amin. Haleluya. Jangan pernah menyesali jenis pekerjaan kita yang halal, maksudnya yang benar. Kita bangga, ya. Jangan bangga karena kita melakukan hal yang tidak benar, gitu ya. Tapi banggalah kalau kita mampu melakukan hal yang benar untuk kita menunjukkan tanggung jawab kita kepada keluarga kita. Dan saya percaya dengan kita memiliki komitmen tadi, komitmen kita kepada Tuhan, kepada sesama manusia termasuk pasangan kita, kepada gereja dan kepada pekerjaan kita. Saya percaya tahun ini akan menjadi tahun yang penuh dengan hal-hal yang besar yang akan saudara alami dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.